mengambil foto berjual. Jadi marketing itu tidak boleh. Jadi wajar saja kalau kemudian kita sekarang itu agak low profile, tidak narsis, tidak ingin menjual diri. Berani di sini ada yang jual diri itu? Ya, mungkin nggak berani. Besok nanti juga suruh nanya juga malu-malu, nggak berani nanya. Kita tidak dididik untuk ekspresif. Padahal kalau kita ingin mempunyai sifat entrepreneur, jadi mempunyai entrepreneurship, kita harus ekspresif, harus narsis, harus bangga. Ya, apa kurang narsisnya itu Anggodo kemarin atau SBY? Ya, jelas-jelas masih nekat dia maju. Ya, kalau Anda ingin tetap ya harus narsis. Ya. Kalau Anda ingin dilihat orang harus narsis, dalam arti positif, harus berani jual diri. Ini kurang, Anda tidak dididik untuk berani jual diri. Kalau Anda tidak berani berjual diri, Anda tidak akan menjadi nomor satu. Tidak akan menjadi orang nomor satu, harus berani jual diri, terus narsis. Itu satu. Harus menjual, tidak dididik. Kemudian kita di pendidikan tidak diajar untuk nakal dalam tanda petik, untuk kreatif. Tidak diajar untuk kreatif. Ya, sebentar. Ukurannya nggak apa-apa. Siapa di sini pada saat SD menggambar pemandangan bukan dua buah gunung? Itu standar dari tanah. Ada yang berani nyoba gambar hitam aja semua. Jadi kita tidak ada. Ya begitu kita ngegambar itu misalnya gelap aja total, jadi marah kamu guru. Ini kenapa gambarnya gelap total? Ini kan pemandangan bebas. Jadi dalam gua malah marahnya gelap. Jadi kita tidak diajarkan ke arah sana. Jadi apa? Kreativitas kita itu mulai dihilangkan mulai dari SD. Nah itu sampai SMA. Jadi begitu SD, SMP ya ujian sudah checkpoint ya, pilihan berganda. Kemudian begitu masuk SMA tanyakan, kenapa anak SMA masuk jurusan A bukan masuk jurusan B? Masuk jurusan C bukan masuk jurusan C. Karena apa? Jurusan A gampang mencari kerja. Gampang mencari kerja itu tertanam di kepala kita. Gampang mencari kerja. Kenapa? Di kepala kita besok mencari kerja. Lalu begitu tamat, coba tanyakan pada teman-teman yang wisuda, apa yang dipikirkan pada saat wisuda? Apa yang dibicarakan? Ya, pertama, ngawinin siapa? Kedua, kerja di mana? Ada yang lalu kerja lah, katakanlah ada satu orang sarjana ITB, gitu ya, kerja di Pemda DKI. Pemda DKI pakai seragam tiap pagi, SK belum dapat. Udah 2 kali tes nggak lulus. Bukan kurang pintar, isi kurang. Sementara ada lagi ITB, gitu. Jualan, dia dagang, nasi uduk. Kalau yang ini tadi calon pegawai negeri, ya honornya kira-kira 600-700 bulan, tapi berangkat ke sana naik mobilnya. Ya, dari mobil orang tuanya kaya dia, tuanya seragam. Sementara yang ini ya, yang namanya dari kampung ya, jualan nasi uduk, gagasannya ITB, lalu dia ini apa, dagang nasi uduk, penghasilannya 30 orang per hari terjual, dapat 300.000, artinya apa? Dia dapat kira-kira 150.000, karena dijaga sendiri per bulan, per hari. Ya, dia dapat 2-3 juta lah bersih sebulan. Sekarang coba, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya adik atau yang masih gadis, kalau cari menantu diambil yang mana? Dari 2 aja. Ya itulah, itu yang terjadi. Ya, kenapa ya kita tidak boleh menjual diri, kita tidak kreatif. Jadi ya untuk menjadi yang terbaik, untuk berjalan menuju yang terbaik, ya kita sebenarnya ya menempuh jalan yang tersesat. Jadi kalau ingin, itu ya kita memang harus berpikir yang aneh-aneh sedikit. Nah, kita harus. Lalu, ya dalam perjalanan ini ya kemudian kita berbicara tentang ketersesatan. Ya, terakhir ya. Tersesat itu baik atau jelek? Jadi ada yang belum tersesat, semoga setelah ini cepat tersesat. Ya. Jadi kalau kita bicara bahwa kita keilmuan itu akan membuat kita yang terbaik, saya katakan, Pak Wiratman ini kekhususan. Dia dari awal ilmuwan, kemudian dia membuka usaha dan usahanya jadi besar. Dan ini tidak banyak. Tidak banyak. Jangan tiru. Jangan tiru. Banyak yang